Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ayuhat talaba rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita bisa memulai pelajaran kita dari pelajaran sirah. Dan insyaallah di dalam pelajaran sirah ini kita akan mengkaji salah satu kitab yang ringkas, yakni kitab Khulasatu Nuril Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin, karya Omar Abdul Jabbar. Kitab ini ringkasan dari kitab Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin, karya Al-Khudari Bik. Ini ringkasan ya. Jadi yang kita baca itu ringkasan dari Nurul Yaqin yang diberikan nama oleh penulisnya dengan Khulasatu Nuril Yaqin. Ringkasan dari kitab Nurul Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin, dari sirahnya perjalanan pemimpin para rasul. Jadi maksudnya adalah sirah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim yang mengaku sebagai umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya dia berkewajiban untuk cinta dengannya. Dan salah satu perkara yang akan membuat seorang itu cinta adalah dengan mengetahui riwayat hidupnya. Sebagaimana seseorang yang akan mengajukan lamaran ya, kan perlu mencantumkan daftar riwayat hidup ya. Mau ngelamar kerja, mau ngelamar seorang perempuan menjadi istri, ini pun mereka itu pasti minta daftar riwayat hidup. Karena dengannya seorang akan tahu bagaimana tabiatnya orang ini, bagaimana perjalanan hidupnya. Sehingga dengannya akan tumbuh benih-benih cinta. Demikian pula ketika kita ingin cinta dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun perlu untuk membaca riwayat hidupnya beliau, perjalanan hidupnya beliau. Salah satu upaya kita untuk bisa mengetahui riwayat hidupnya beliau meskipun secara ringkas adalah upaya kita di dalam pelajaran sharaf ini dengan membahas kitab yang ada di hadapan antum semuanya ini, kitab Khulasatu Nuril Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Silakan bisa dibuka halaman yang kelima. Ad-Daurul Awwalu, ini daurah yang pertama. Min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara perjalanan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bab yang pertama di dalam khulasah ini adalah Sayyiduna Muhammad. Kita lebih mengenal dekat siapa itu beliau, Sayyid kita, pemimpin kita, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penggunaan kata Sayyid untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah penggunaan yang diperbolehkan. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang sayyid. Bahkan Rasul menyatakan ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah pemimpin anak cucunya Adam. Ini Rasul mengungkapkan untuk dirinya sendiri. Sehingga ketika kita mengatakan Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ini pun suatu hal yang dibolehkan.
yang jadi permasalahan dan menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama itu menambahkan kata sayyid di dalam salawat ketika salat. Ini yang menjadi perbedaan ya. Kalau di luar salat semua ulama sepakat boleh saja. Misalkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan seterusnya itu ya. Dengan menambahkan kata sayyidina di dalam salawat itu. Kalau di luar salat boleh-boleh saja. Yang jadi perbedaan pendapat itu adalah di dalam salat. Apakah dianjurkan menambahkan kata sayyid ataukah tidak? Tapi pendapat yang kita pegang adalah pendapat yang tidak menambahkan kata sayyid ketika seseorang itu membaca salawat di dalam salat. Alasannya apa? Alasannya karena zikir dan juga doa salat itu kan suatu perkara yang sudah tauqifiyah, sudah ada ketetapannya, ada juklaknya, petunjuk dan pelaksanaan langsung dari Rasul. Bagaimana tata caranya, apa zikirnya, apa yang diucapkan. Ini sudah jelas ya, dalilnya, hadisnya jelas. Sehingga tidak boleh seseorang itu menambahkan sesuatu kecuali juga di sana ada dalil yang jelas. Karena ibadah itu hukum asalnya itu dilarang sampai ada dalil yang menunjukkan perintahnya. Ini alasan kita kok kenapa tidak menambahkan sayyid di dalam sholawat ketika sholat. Adapun di luar sholat silahkan. Ya, para ulama membolehkan hal itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, ini boleh, nggak masalah. Karena memang Rasul berhak untuk disematkan titel sayyid di depannya. Beliau adalah seorang sayyidu waladi Adam. Beliau adalah seorang pemimpin anak cucunya Adam. Dilihat kitabnya poin yang pertama. Ayo dibuka kitabnya. Kok belum dibuka dari tadi? Halaman 5. Tadi yang antum fahami apa dari apa yang saya sampaikan? Pertama terkait dengan apa? Pentingnya kita itu mempelajari sirahnya, perjalanan hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam agar supaya tumbuh benih-benih cinta dalam hati kita kepada beliau setelah mengetahui perjalanan hidupnya beliau. Ini satu ya, poin yang bisa antum ambil darinya. Kemudian yang kedua bolehnya menyematkan kata sayyid ya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memang beliau pantas untuk mendapatkan pujian itu. Ya. Cuman yang menjadi masalah tadi adalah menambahkan kata sayyid di dalam sholawat ketika sholat. Ya, ini yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang menyatakan boleh, ada yang menyatakan tidak boleh. Cuman telah kita sebutkan tadi alasannya, kita mengambil pendapat yang tidak boleh karena itu terkait dengan zikir, terkait dengan doa di dalam sholat, sehingga tidak boleh dirubah doa ataukah zikir tersebut kecuali di sana ada dalil. Kalau di luar sholat silahkan. Ini ya 3 poin penting dari pembahasan kita tadi. Sekarang kita lanjutkan. Awalan yang pertama, huwa Rasulullah ilan nasi kafatan. Beliau ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia kafatan. Seluruhnya. Berbeda hanya dengan nabi-nabi yang lain. Nabi yang lain itu kan diutus hanyalah untuk umatnya saja, hanyalah untuk kabilahnya saja. Semisal contoh Nabi Lut diutus hanyalah untuk penduduk negeri Sadum. Kemudian kaum Nabi Hud, Allah hanyalah mengutus beliau kepada kaum yang disebut dengan kaum apa? Kaum Ad. Kemudian Nabi Saleh diutus kepada kaum Thamud. Khusus untuk kaumnya saja, khusus untuk negerinya saja, khusus untuk kabilahnya saja. Musa hanyalah diutus untuk Bani Israel. Isa juga diutus hanyalah untuk Bani Israel. Tapi Nabi kita Muhammad SAW berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Beliau itu Rasulullah ilan nasi kafatan. Beliau ini adalah utusan Allah yang diutus kepada manusia seluruhnya. Wa akhirul anbiya, dan beliau adalah nabi yang paling terakhir dari nabi-nabi yang ada. Ini akidah kita ya. Selain sirah juga di sini ada pelajaran akidah. Kita harus meyakini
bahwasanya beliau juga yakni selain diutus kepada manusia secara total seluruhnya, maksudnya beliau juga nabi yang paling terakhir di antara nabi-nabi yang Allah utus. Sehingga kalau sekarang ada orang yang mengaku nabi, jelas kedustaannya. Karena beliau adalah nabi yang terakhir. Dalilnya dalam Al-Qur'an banyak ya. Ya. Wa khatamun nabiyyin, yakni penutup para nabi. Wa imamur rusul, dan beliau juga merupakan imamnya, pemimpinnya para rasul. Ini poin yang pertama di dalam pembahasan kitab kita kali ini. Disimak ya. Kalau ada mufradat, yakni kata-kata baru yang antum belum tahu maknanya, tulis saja di kitab antum. Di bawahnya, di atasnya dibikin catatan kaki. Pokoknya yang perlu kita ingatkan di awal ini ya, ketika antum pelajaran apapun pelajarannya, apalagi kalau memegang kitab ya, jangan sampai terlewat satu kata pun kecuali antum sudah tahu semua maknanya. Bisa? Bisa kira-kira bisa enggak? Ini kan baru pendek-pendek kalimatnya ya. Huwa Rasulullah, dia adalah utusan Allah. Ilan nasi, kepada manusia, kafatan, seluruhnya. Ya. Wa akhiru al-anbiya'i, dan akhir para nabi. Beliau adalah nabi yang paling terakhir. Wa imam rusul, dan imamnya para rasul, pemimpinnya para rasul. Tidak ada yang terlewat ya. Kafanat tadi artinya apa? Seluruhnya. Thanian, yang kedua, Ja'a bid-dinil islami. Ja'a itu artinya adalah datang. Beliau datang. Ja'a, ya. Beliau datang bid-dinil islami, dengan agama Islam. Maksudnya dengan membawa agama Islam. Alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamati dinan ghairahu. Yang mana alladzi itu yang ya. Alladzi itu namanya isim mausul, kata sambung ya. Artinya itu yang. Yang mana la yaqbalullah, Allah tidak akan menerima yaumal qiyamati, di hari kiamat kelak, dinan ghairahu, agama selain agama Islam. Ya, ayatnya jelas ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ini ayatnya ya, yang menjadi dalil atas ucapan di sini. Wa may yabtaghi, barang siapa yang mencari, berharap, ghairal islami dinan, selain Islam sebagai agama, fala yuqbala minhu, maka agama itu tidak diterima darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat kelak dia termasuk orang-orang yang merugi. Ini terkait dengan agama yang Rasul bawa, ini agama Islam, yang mana Allah tidak menerima agama selain agama Islam. Ini akidah kita juga. Jadi kalau berbicara sirah juga nanti masuk di dalamnya pelajaran akidah. Karena di sana ada hal-hal yang harus diyakini. Masuk di dalamnya pelajaran akhlak. Di sana ada bagaimana budi pekertinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlaknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak terlepas dari hal itu. Karena beliau adalah merupakan uswatun hasanah, tauladan yang terbaik. Sebagaimana ketika kita membahas tafsir, pasti nanti di sana ada pelajaran akidah masuk, kemudian juga ada pelajaran akhlak masuk, pelajaran fikih masuk. Demikian pula pelajaran-pelajaran yang lain terkait dengan hadis juga nanti masuk. Nanti karena Quran kan dijelaskan dengan hadis, semuanya ada nanti. Sirah juga seperti itu. Ketika seorang belajar sirah, nanti ada pelajaran yang diambil darinya adalah akidah. Meskipun secara judul materi kita di hari ini adalah materi apa tadi? Sirah, perjalanan hidupnya Nabi. Tapi nanti kita bisa mengambil pelajaran darinya, ada pelajaran akhlak, bagaimana akhlaknya beliau. Bisa mengambil darinya pelajaran akidah, bagaimana akidah yang harus kita yakini terkait dengan beliau. Bisa mengambil darinya nanti pelajaran fikih, bagaimana fikihnya beliau dalam suatu hal ya, dan hal lain, hal-hal yang lain.
Maka bisa berbagai macam tema, berbagai macam pelajaran kita dapatkan meskipun sebenarnya judul pelajaran kita itu pelajaran sirah. Tentunya bagi orang yang bisa memahami pelajaran. Salisan yang ketiga sekarang, poin yang ketiga. Tadi 1-2 ada yang terluput atau tidak? Sudah ya? Semuanya bisa diikuti ya? Sekarang yang ketiga. Harus aktif ya. Nyatat, mendengarkan, nyatat, semua indera kita difungsikan. Indera pendengaran kita gunakan untuk mendengar materinya. Kemudian mata kita gunakan untuk melihat kitabnya. Ya. Kemudian kulit di tangan kita gunakan untuk menulis. Yang ditutup cuman indera mulut saja, lidah. Jangan berbicara ketika saya menyampaikan supaya nanti enggak bertabrakan, kecuali kalau nanti saya tanya baru antum jawab ya. Jadi ada istilah ngaji. Ngaji itu sing manga siji ya. Yang berbicara satu. Kalau saya berbicara antum diam. Kalau antum pas berbicara saya diam. Maksudnya apa? Antum pas menyetorkan bacaan ya saya diam, saya dengarkan. Kalau salah saya tegur, saya betulkan. Seperti itu ngaji istilahnya ya. Yang manga itu buka mulut satu. Ngaji, sing manga siji ya. Maksudnya yang berbicara itu satu, gantian. Jangan bareng-bareng, kecuali nanti kalau memang diminta untuk berbarengan. Kemudian yang ketiga, wa huwa min nasali sadati Quraisy. Dan beliau maksudnya siapa ini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nasli sadati Quraisy. Beliau termasuk dari keturunan pemimpin Quraisy. Dan Quraisy itu adalah asyrafu qabilatin fi Makkahal Mukarramati. Quraisy itu adalah merupakan kabilah, suku yang paling mulia yang ada di Mekkah Mukarramah. Yang ada di negeri Mekkah yang dimuliakan. Mekkah Mukarramah itu Mekkah yang dimuliakan. Ada yang terlewat tidak? Bisa ya diikuti ya, dicatat ya bagi yang merasa ada kata-kata yang asing yang baru, mufradat baru, kosakata baru dicatat. Nasal tadi apa nasal? Nasal keturunan. Sadat itu jamak dari sayyid. yakni para pemimpin Quraisy. Beliau termasuk keturunan para pemimpin Quraisy. Wa asyraf itu apa? Asyraf itu isim tafdil dari syaraf. Ya. Syaraf itu mulia. Jadi asyraf adalah yang paling mulia. Dari kabilah yang ada di Makkah Mukarramah. Wa yattasila nasabuhu bi Ismail ibn Ibrahim alaihi assalam. Dan nasabnya beliau itu bersambung sampai kepada Ismail ibn Ibrahim alaihi assalam. Ini ringkasan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 poin di sini ya. Untuk perhatikan baik-baik. Sekarang ada as'ilah, ada pertanyaan di situ. Antum bisa menjawab. Man sayyiduna Muhammad, siapa yang dimaksud dengan pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tadi di poin 1 itu ya. Huwa apa jawabannya? Huwa Rasulullah ilan nasi kafatan wa akhirul anbiya'i wa imamur rusul. Ini jawaban dari pertanyaan yang pertama tadi itu. Bimadza jaa, dengan apa beliau datang? Jawabannya nomor 2 itu ya. Jaa bid-dinil islami alladzi la yaqbalullahu yaumal qiyamati dinan ghairahu. Min ayyi qabilatin abawahu, dari kabilah mana kedua orang tuanya beliau? Apa? Kabilah apa tadi? Min qabilati Quraisy, dari kabilah Quraisy. Biman yattasilu nasabuhu, dengan siapa nasabnya beliau bersambung? Jawabannya poin yang keempat itu dari tadi apa? Yattasilu nasabuhu bi Ismail ibn Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Di situ ada materi ringkas, kemudian pertanyaan. Kalau antum bisa jawab pertanyaannya itu berarti antum paham dengan materi ringkasnya tadi.
Sekarang khulasahnya, ringkasannya. Sayyiduna Muhammadun huwa Rasulullah ilan nasi ajma'in. Ja'a bid-dinil islami wa huwa Arabi Qurashi Adnani. Pemimpin kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah utusan Allah untuk manusia seluruhnya. Kafatan bima'na ajma'in, ya, seluruhnya. Ja'a bid-dinil islami, beliau datang dengan agama Islam, wa huwa Arabi, dan beliau berkebangsaan Arab. Sehingga kalau ada orang yang benci dengan Arab, perlu ditanyakan keislamannya. Kok kenapa benci dengan Arab sementara nabinya berbangsa Arab? Ya. Benci orang Arab berarti benci dengan nabi. Ya. Benci dengan Arab berarti benci dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an bahasanya apa? Bahasa Arab. Benci dengan Arab berarti benci dengan hadisnya Nabi. Sehingga ditanyakan keislamannya ketika seorang benci dengan Arab. Ya. Justru kita seorang muslim itu memang kiblat kita itu di mana? Ka'bah. Ka'bah tempatnya di mana? Di Mekah. Mekah tempatnya di mana? Di kerajaan Saudi Arabia. Ya. Quran kita berbahasa Arab. Hadis-hadis Nabi berbahasa Arab. Nabi kita pun berkebangsaan Arab. Sehingga jangan sampai seorang muslim itu membenci Arab. Tidaklah ada orang yang membenci Arab kecuali mereka orang-orang yang zindiq, orang-orang yang fasik, orang-orang yang kafir. Quraisy, beliau juga berkebangsaan Quraisy. Kalau bangsanya Arab, sukunya Quraisy, juga beliau juga dari keturunan Adnan. Nanti akan kita sebutkan nasabnya beliau, ya. Termasuk di dalamnya ada nanti Adnan. Ya, cuma nanti generasi yang sudah di atasnya jauh. Ya. Ini nomor 1 ataukah bab yang pertama di dalam pembahasan ini. Halaman wasil, sekarang kita lanjutkan di bab yang kedua. Silakan bisa dibuka di halaman yang setelahnya, halaman yang ke-6. Nasabuhu wa wafatu walidihi. Nasabnya beliau dan wafatnya ayah beliau. Walid ini ayah, ya. Kalau walidah berarti ibu. Walid itu yakni abun, ya. Kalau walidah berarti ummun. Walid itu ayah, walidah perempuan berarti, ya, berarti ibu, ya. Walid itu sebenarnya bukan cuma ayah tapi orang tua. Bisa kita katakan kepada guru kita yang sudah tua, kita katakan waliduna, orang tua kita. Berarti kan, ya, dengan memanjangkan wa-nya, walid. Kalau wawnya pendek, walad jadi anak. Walid itu orang tua, walad itu anak kecil. Sehingga keliru mengucapkan, keliru pula makna. Nasabnya beliau dan wafatnya ayah beliau. Waliduhu, ayahnya beliau adalah Abdullah. Abdullah itu anaknya siapa? Abdul Muttalib. Jadi Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab. Ini nasab ayahnya beliau. Nasab beliau melalui jalur ayah. Beliau itu adalah Muhammad, anaknya Abdullah, anaknya Abdul Muttalib, anaknya Hashim, anaknya Abdul Manaf, anaknya Qusay, anaknya Kilab, dan seterusnya. Nanti ada juga yang namanya Adnan. Nanti bisa dibuka di buku sirah yang lain, nanti ada silsilah sampai ke Adnan. Ya. Ini nasab dari jalur ayah. Wa ammuhu, sementara ibunya adalah Aminah bintu Wahab. Aminah, beliau ini anak perempuannya Wahab. Wahab itu ibn Abdi Manaf, ibn Zuhrah, ibn Kilab. Wahab itu anaknya Abdul Manaf. Abdul Manaf itu anaknya Zuhrah. Zuhrah itu anaknya Kilab. Bertemu di Kilab. Antara ayah dengan ibunya Rasul SAW bertemu di, yakni kakek yang kelima yang bernama Kilab. Thalithan, yang ketiga, fatajtami'u ummuhu ma'a walidihi fi jaddatil khamis wa huwa Kilab. Ibunya dengan ayahnya itu bertemu nasabnya di kakeknya yang kelima yang bernama Kilab. Ya. Kan Rasul Muhammad Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf
ibn Qusay ibn Kilab. Kalau dari ayah yang keenam Kilab ya, dari ibu yang kelima. Aminah, ya berarti kan Rasul anaknya Aminah, Wahab, Abdul Manaf, Zuhrah dan Kilab. Ya. Jadi ibunya itu bertemu dengan nasab ayahnya, nasab ibunya dengan nasab ayahnya itu bertemu di kakek yang kelima yang bernama Kilab. Kilab itu punya anak enggak cuma satu ya. Ada yang namanya Zuhrah, ini yang menjadi kakeknya Aminah. Ada yang namanya Qusay. Ya, ini yang menjadi kakeknya Rasul dari jalur ayah. Kakek yang ke-5 berarti kalau dari jalur ayah, dari jalur ibu kakek yang ke-4. Ya. Kalau di bahasa Jawa itu kan ada mbah, buyut, kemudian canggah, wareng, udeg-udeg, gantung siwur. Itu 7 turunan. Di istilah Jawa itu ada seperti itu ya. Ada 7 turunan ya. Yang paling tinggi itu sudah turun, yakni kakek yang ke-7. Ya. Diistilahkan dengan gantung siwur katanya. Mungkin kalau yang pernah belajar bahasa Jawa tahu ada 7 nasab, 7 susunan nasab yang diakui di orang-orang Jawa seperti itu. Di kakek yang kelima bertemu di Kilab. Rabi'an yang keempat, walaqad tuwfiya waliduhu wa huwa fi batni ummihi wa umruhu 18 sanatan. Wa dufina bil madinati wa lam yatruk lahu syai'an minal mal. Dan sungguh ayahnya wafat, tuwfiya, wafat, diwafatkan. Tuwfiya itu diwafatkan, maksudnya wafat, yang meninggal dunia. Wa huwa fi batni ummihi, dalam keadaan ketika itu Rasul masih berada di perut ibunya. Wa amruhu 18 sanatan. Ketika itu umurnya siapa maksudnya ini? Ayah atau ibunya? Ayah atau ibunya? Ayahnya, karena domirnya itu hu, dan umurnya, maksudnya umur ayahnya ketika meninggal itu adalah 18. Berapa 18? 18 tahun. Ya. 18 tahun sudah menikah, sudah mau punya anak, istrinya sedang hamil. Ya. Orang Arab dahulu seperti itu biasa. Bukan suatu hal yang aneh. Kalau di kita mungkin, daerah kita mungkin laki-laki 18 kok sudah menikah. Wah, kok kayak aneh ya. Kalau orang Arab biasa dahulu. Wa dufina bil Madinah, dan ayahnya Rasul itu dikuburkan. Dufina itu dimakamkan, dikuburkan di kota Madinah. Walam yatruk lahu syai'an minal mal, dan beliau tidak meninggalkan sedikit pun harta. Tidak meninggalkan sedikit pun harta warisan untuk Muhammad. Sehingga otomatis sebelum lahir pun Rasul sudah menjadi anak yang yatim. Ibunya masih hamil, ayahnya sudah meninggal. Rasul masih di kandungan ibunya, ayahnya sudah meninggal. Tidak ada lagi harta warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya. Ya. Ini 4 poin terkait dengan nasab dan wafatnya ayahnya. Ada beberapa asilah di sini, ada beberapa pertanyaan di sini. Manasabahu min jihati abi, apa nasabnya beliau dari sisi ayahnya? Tadi di nomor 1 jawabannya ya. Nasabuhu Abdullah, ya. Waliduhu Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab. Ini nasab dari ayahnya ya. Manasabuhu min jihati ummi, apa nasabnya beliau sallallahu alaihi wasallam dari sisi ibunya, dari jalur ibunya? Ummuhu Aminah bintu Wahab ibn Abdi Manaf ibn Zuhrah ibn Kilab. Fi ayyi jaddin tajtami'u ummuhu ma'a abih? Di kakek siapa ayahnya itu bertemu nasabnya dengan ibunya? Ibunya bertemu nasabnya dengan ayahnya. Di kakek siapa namanya? Siapa tadi namanya? Kilab. Ya. Ketemu di Kilab. Wallahu a'lam, apakah Abdul Manaf itu sama ataukah bukan, wallahu a'lam. Saya belum meneliti lagi. Di situ kan ada ya, Aminah binti Wahab ibn Abdi Manaf. Di nasabnya ayahnya juga ada Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf.
Mungkin Abdul Manaf di situ berbeda. Abdul Manaf dari jalur ayah itu berbeda dengan Abdul Manaf dari jalur ayah ya. Karena ketemunya disebutkan di dalam sirah itu di Kilab. Ya, karena orang kan terkadang punya nama sama ya. Sama-sama Abdul Manaf mungkin berbeda antara Abdul Manaf kakek dari ibu, Abdul Manaf dengan kakek dari ayah. Ya. Meskipun namanya sama. Mata tuwfiya waliduhu, kapan ayahnya itu meninggal dunia? Tuwfiya waliduhu wa huwa fi batni ummihi. Ya. Wa umruhu 18 sanatan. Kemudian selanjutnya aina dufina, di mana beliau di mana ayahnya beliau itu dikuburkan, dimakamkan? Jawabannya tadi dufina bil Madinah. Diperhatikan ya kitabnya ya. Dilihat kitabnya. Aktif ya supaya enggak bosan, itu aktif. Justru kalau antum ngalamun enggak ikut aktif, enggak menyimak akan bosan. Tapi kalau antum ngikuti pelajaran enggak akan bosan insyaallah. Ya. Al-Khulasah, sekarang ringkasan dari apa yang sudah kita sampaikan tadi di bab yang kedua. Abuhu Abdullah ibn Abdul Muttalib wa ummuhu Aminatu binti Wahab yaltaqi nasabuhuma fi jaddihil khamis. Mata abuhu wa huwa fi batni ummi. Ringkasannya, ayahnya beliau adalah Abdullah ibn Abdul Muttalib. Dan ibunya adalah Aminah binti Wahab. Nasab keduanya itu bertemu di kakeknya yang kelima yang bernama Kilab tadi ya. Dan ayahnya beliau meninggal dunia dalam keadaan beliau masih berada di perut ibunya, di rahim ibunya. Ini poin yang ketiga ataukah bab yang ketiga di dalam pembahasan sirah ini. Satu bab lagi. Salisan yang ketiga, sekarang bab yang ketiga, wiladatuhu wa radha'atuhu. Wiladah itu kelahiran ya. Kelahirannya beliau sallallahu alaihi wasallam dan radha'atuhu, penyusuan beliau. Awalan yang pertama, wiladah itu kelahiran, radha'ah itu susuan ya. Kelahiran beliau dan penyusuan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wulida sallallahu alaihi wasallam bi Makkah yaum al-Itsnain al-Tsani 'ashara min Rabi'il Awwal 'am al-Fil. Nabi sallallahu alaihi wasallam wulida. Wulida artinya apa? Wulida itu apa? Dilahirkan. Di Makkah, di kota Mekah, Yaumal Itsnain, pada hari Senin. Tanggalnya itu Ats-Tsani 'ashara min Rabi'il Awwal, tanggal 12 Rabiul Awwal. Ini menurut pendapat yang sudah mutawatir ya. Wallahu alam kesahihannya, memang ada sebagian yang berpendapat bukan di tanggal 12. Tapi pendapat yang sudah mutawatir, sudah tersebar, beliau lahir tanggal 12 Rabiul Awwal. Amal fil, tahunnya itu adalah tahun gajah. Ya. Tahunnya itu disebut dengan tahun gajah karena ketika itu belum ada perhitungan kalender Hijriah. Tapi untuk bulan-bulannya itu sudah dikenal ya. Bulan Muharram, Safar, Rabiul Awwal, ini sudah dikenal sejak zaman dahulu. Tapi penetapan tahun Hijriah belum, karena Rasul belum hijrah. Bahkan belum diangkat menjadi seorang nabi ya. Lahir pun baru ini. Sehingga belum ada perhitungan tahun Hijriah. Mungkin Masehi sudah ada. Bisa dilihat di kitab yang lain, yakni tahun Masehinya berapa. Nanti ya dilihat ya. Thaniyan, yang kedua, wasummiya amu wiladatihi amal fil lianna malik al-habasyati arsala ama wiladatihi jaishan ila makkata lihadmil ka'bah wa kana fihi filun azim fa ahlaka Allahul jaisha ikraman liwiladatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun tersebut dinamakan dengan tahun kelahiran beliau itu, dinamakan dengan tahun gajah. Apa sebabnya? Lianna malikal habasyah, karena ketika itu raja Habasyah mengirim di tahun kelahiran beliau
suatu pasukan untuk menyerang Mekah. Tujuannya untuk menghancurkan Ka'bah. Ini secara singkatnya seperti itu ya. Meskipun nanti ada sebab musababnya. Awal kalinya Raja Habasyah itu iri dengan ramainya kota Mekah karena sebab adanya Ka'bah. Sering dikunjungi oleh para kafilah dagang. Padahal cuma bentuk bongkahan batu saja. Ka'bah kan cuma bongkahan batu ya. Benda mati. Sehingga kita bukan menyembah ke Ka'bah, tapi kita sembah siapa? Allah. Ya. Jadi ketika kita tawaf itu bukan menyembah, ketika kita sujud dan menghadapkan salat kita ke Ka'bah itu bukan menyembah Ka'bah, tapi menyembahnya kepada Allah. Karena itu perintah Allah untuk menghadap ke arah Ka'bah yang disebut dengan Baitullah. Pada hakikatnya Ka'bah itu ya cuma bongkahan batu itu, cuma bangunan bentuk persegi 4 ya. Raja Habasyah pun ketika itu heran, ngapa sih cuma bangunan kayak gitu kok dimulia-muliakan oleh orang? Akhirnya Raja Habasyah itu ingin membuat Ka'bah tandingan supaya dikunjungi oleh orang-orang juga. Beliau buatlah Ka'bah tandingan, sejenis kuil, sejenis tempat ibadah untuk menandingi Ka'bah di Mekah. Ternyata ketika itu ada kafilah dagang dari Mekah yang singgah di Yaman. Pas kebetulan lewat situ, dia kebelet, pengen buang hajat. Bingung di mana tempatnya. Ini ada bangunan ini. Jangan-jangan ini memang dibuat untuk itu. Maka salah seorang di antara kafilah dagang tadi kemudian masuk ke tempat yang sudah dibangun tadi itu, buang hajat di situ. Kemudian pergi. Ini sebab yang membuat kemurkaan Raja Habasyah. Tanya, ini siapa yang berbuat seperti ini? Ini orang-orang Arab ini yang tadi lewat sini. Akhirnya apa? Beliau dengan marahnya mengumpulkan pasukan besar, dan di dalam pasukan itu ada gajah yang besar untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi awal kalinya itu bukan karena apa ya, cuman karena yang pertama iri, yang kedua kemarahan. Karena rumah ibadahnya yang telah dibangun oleh Raja Habasyah itu telah dikotori oleh orang-orang Arab. Marahnya seperti itu. Ini dalam sebagian referensi ya, ada disebutkan sebabnya seperti itu. Ya. Cuman di sini nggak disebutkan ya. Yang jelas disebutkan cuman Raja Habasyah mengirim di tahun kelahiran beliau itu pasukan yang besar untuk menyerang Makkah, menghancurkan Ka'bah. Dan di dalam pasukan itu ada filun azim, ada gajah yang besar. Fa ahlakallahul jaisha, Allah pun menghancurkan pasukan tersebut ikraman liwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk memuliakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bisa dilihat di surat Al-Fil ya. Di tafsirnya juga nanti disebutkan tentang kisah itu ya. Kisah yang saya sebutkan tadi tafsir dari surat Al-Fil. Al-Fil itu kan artinya apa? Gajah. Ya, ara'aital alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Ini akibat dari orang-orang yang mau berbuat makar terhadap Ka'bah. Allah hancurkan mereka. Salisan yang ketiga, tadi sudah tahun kelahirannya, sekarang persusuan beliau. Wa arda'athu ba'da ummihi Thuwaibah al-Aslamiyah khadimatu ammihi Abi Talib thumma Halimah as-Sa'diyah ila an balagha umruhu 4 sanawat. Orang yang pernah menyusui beliau sallallahu alaihi wasallam setelah ibunya itu adalah Thuwaibah al-Aslamiyah. Thuwaibah al-Aslamiyah itu adalah khadimahnya pamannya Abu Talib menurut kitab ini ya. Tapi menurut kitab yang lain disebutkan Thuwaibah Aslamiyah itu adalah budaknya Abu Jahal. Ya. Sebagian ada menyatakan budaknya Abu Lahab, wallahu alam. Cuma di sini disebutkan khadimahnya, pembantunya, pamannya Abu Talib. Namanya Thuwaibah Al-Aslamiyah. Dari suku Aslam, dari kabilah Aslam. Sehingga disebut dengan Al-Aslamiyah. Setelah itu kemudian Halimah as-Sa'diyah. Jadi ada 3 orang yang menyusui beliau. Yang pertama ibunya, yang kedua Thuwaibah al-Aslamiyah, yang ketiga adalah Halimah as-Sa'diyah. Ila an balagha umruhu 4 sanawat, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dirawat, dijadikan sebagai anak susuannya Halimah as-Sa'diyah itu
dirawat oleh beliau ini sampai umur 4 tahun. Nanti saya itu dikembalikan lagi ke ibunya. Dan ini kebiasaan orang Arab ya. Mereka itu tidak menyusui anaknya sendirian, tapi terkadang disusukan kepada orang lain. Ada beberapa hikmah dari disusukan anak kepada orang lain, diantaranya supaya lebih banyak mahramnya. Otomatis kan ibu susuannya kan jadi mahram ya. Yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minan nasab. Dijadikan mahram sebab susuan, sebagaimana apa yang dijadikan mahram karena sebab nasab. Jadi supaya keluarganya lebih banyak disusui ke orang lain. Karena otomatis anak yang disusui itu menjadi anak susuannya perempuan yang menyusui, dan semua karib kerabatnya perempuan yang menyusui otomatis saudara sepersusuan. Ya. Jadi nanti ada saudara sepersusuan ya. Misalkan saya menyusu ke seorang ibu, bukan ibu kandung saya, maka anaknya ibu tersebut adalah mahram bagi saya. Diibaratkan seperti saudara, tapi saudara sepersusuan. Kalau tadi kan saudara dari sekandung, berarti kan saudara sekandung ya. Kalau dari ibu susu berarti saudara sepersusuan. Ya. Kemudian nanti adiknya, kakaknya ibu tersebut pun menjadi saudara bagi saya, sehingga ada paman sepersusuan, ada pak D sepersusuan. Ya. Jadi terus nasabnya menyambung, sebagaimana menyambungnya nasab, sebagaimana menyambungnya karena sebab lahiran, karena sebab nasab ya. Mahramnya itu terus menyebar. Ini diantara hikmah kenapa orang Arab dahulu kok tidak menyusui anaknya sendirian, tapi juga disusukan kepada perempuan lain. Tujuannya supaya lebih banyak mahramnya, lebih banyak saudaranya, lebih banyak keluarganya. Ini hikmahnya ya. Dan tentunya lebih banyak keberkahannya. Ya, lebih banyak keberkahannya. Karena dengan menyusui Rasul, berkahnya akan kemana-mana. Bahkan Abu Jahal tadi yang Thuwaibah itu, budaknya itu menyusui Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, Abu Jahal merasa senang dengannya, dia pun mendapatkan syafaat, diringankan hukumannya ketika di neraka nanti. Khusus. Ya. Ini disebutkan pula di dalam hadis-hadis yang sahih ya. Ini selesai bab yang ketiga. Sekarang al-asilah atau ka'asilah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Mata wulida sallallahu alaihi wasallam, kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan? Jawabannya apa tadi? Wulida sallallahu alaihi wasallam di Makkah yaumal itsnain atsani asyara min Rabiul Awwal amal fil. Ini jawabannya. Aina wulida? Wulida fi Makkah ya. Terlahir di Mekah. Limadha summiya amu wiladatihi amal fil? Jawabannya summiya amu wiladatihi amal fil lianna Malikal Habasyah arsala amad wiladatihi jaishan ila Makkah lihadmil Ka'bah wa kana fihi filun azim. Ini sebabnya ya. Sebab dinamakan dengan tahun gajah karena ketika itu ada pasukan bergajah yang menyerang Ka'bah dikirim oleh Raja Habasyah. Kemudian selanjutnya, man arda'athu ba'da ummihi. Siapa yang menyusui beliau sallallahu alaihi wasallam setelah ibunya? Ada dua orang berarti ya. Satu siapa tadi? Siapa ibu susuannya Rasul? Ayo, Fadlan. Siapa ibu susunya Rasul yang pertama setelah ibunya? Ayo dijawab. Nah, diperhatikan makanya pelajarannya ya, jangan banyak melamun. Siapa tadi namanya? Thuwaibah al-Aslamiyah. Kemudian yang kedua siapa? Halimah as-Sa'diyah. Ini dua ibu susuannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, selain ibunya, Rasul juga menyusu kepada dua orang perempuan ini. Ini Thuwaibah al-Aslamiyah sama Halimah as-Sa'diyah. Ini nama-nama seperti ini penting. Karena apa? Ngaku cinta dengan Rasul, ditanya ibunya namanya siapa? Kok nggak tahu? Kan aneh ya? Ayahnya namanya siapa? Kok nggak tahu? Ya aneh. Ibu susuannya namanya siapa? Kok nggak tahu? Ya aneh. Karena orang yang mengaku cinta pasti akan lebih mengenal lagi lebih dalam, termasuk mengenal keluarga-keluarganya. Mengenal anak-anaknya, mengenal istri-istrinya, mengenal karib kerabatnya, mengenal ibu susuannya, dan seterusnya. Ya. Sebagaimana ketika seorang laki-laki telah mengaku cinta dengan seorang perempuan untuk dijadikan sebagai istri, dia akan teliti nasabnya. Dia akan sambung hubungan dengan siapa? Dengan keluarga istrinya, dan seterusnya. Karena apa? Rasa cinta. Cinta kita
tentunya lebih besar dengan Rasul daripada dengan istri kita, daripada dengan semua orang, bahkan dengan orang tua kita, termasuk dengan diri kita sendiri. Ini baru sempurna keimanan seseorang. Rasul bersabda, ya, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dicintai daripada karib kerabatnya, daripada anak istrinya, daripada manusia seluruhnya. Kalau seorang bisa mendahulukan cinta dengan Rasul, maka ini baru cinta yang benar. Sehingga kita lebih penting untuk mempelajari nasabnya beliau. Sehingga ketika pelajaran sharaf itu, pelajaran sirah ya, bukan sharaf ya, sirah, maka kita perhatikan ya, kalau kita mengaku cinta dengan Rasul, maka sungguh-sungguh di dalam memperhatikan pelajaran sirah ini. Insya Allah untuk bab yang keempat, insya Allah kita ada khulasa ini yang belum terbaca sedikit. Wulida bi Makkah ta'amil fil. Beliau amal fil. Beliau dilahirkan di Makkah pada tahun gajah. Wa arda'athu Thuwaibah al-Aslamiyah thumma Halimah as-Sa'diyah. Dan yang menyusui beliau adalah Thuwaibah al-Aslamiyah, dan kemudian setelah itu baru Halimah as-Sa'diyah. Ini selesai bab yang ketiga, insyaallah yang keempat dan seterusnya nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.